Dari kitab Umdatul Ahkam, yang mana kitab ini mengumpulkan atau menghimpun hadis-hadis yang berkenaan dengan fikih yang diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim. Dan pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas sampai hadis yang ke-8. Insyaallah malam hari ini kita memasuki hadis 9, masih dalam pembahasan thaharah, hal-hal yang berkenaan dengan bersuci. Maka hadis yang ke-9 ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannati Allahumma amin. Berkata musannif rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, kana nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu, membuat beliau takjub, at-tayammunu, memulai dengan yang kanan, fi tana'ulihi, dalam memakai sandalnya, wa tarajjulihi, dan memakai dan bersisir, wa tuhurihi, dan bersucinya, wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam perkara beliau seluruhnya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang pertama kita akan bahas sekilas tentang biografi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Nama beliau adalah Aisyah. Kunyah beliau adalah Ummu Abdillah, seorang sahabat yang masyhur, seorang sahabiyah yang masyhur, dan beliau adalah salah satu di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau adalah Abu Bakar. Ya. Ayah beliau adalah Abu Bakar dan kakek beliau adalah Abu Quhafah radhiyallahu taala anhum. Karena semuanya alhamdulillah mereka masuk Islam. Sayyidah Aisyah sahabat, Abu Bakar sahabat, Abu Quhafah juga masuk Islam di akhir hayatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Aisyah ketika sebelum berangkat hijrah. 2 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, Nabi menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana pernikahan tersebut diawali dari mimpi yang dimimpikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melihat ada seorang yang ditutupi di dalam satu tempat, kemudian ketika dibuka ternyata itu adalah Aisyah. Ya. Dan hal tersebut disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebelum beliau menikahi Aisyah sudah ada isyarat. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk sahabat perempuan yang menjadi rujukan ilmu ketika para sahabat masih hidup. Dan beliau termasuk sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu mencapai 1210 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan bahkan di zaman sahabat setelah wafatnya Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha terkadang menjadi rujukan dalam fatwa para sahabat. Wabil khusus dalam masalah-masalah yang tidak diketahui di luar rumahnya Nabi, yang hanya diketahui di dalam rumah. Ya, itu banyak yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Kita sudah tahu semuanya, insya Allah. Ya, dan sangat banyak sekali. Bahkan keutamaan beliau di antara sahabat yang lain banyak, di antara istri-istri Nabi yang lain juga sangat banyak. Di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain juga sangat banyak. Bahkan Imam Ibnu Attar rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Uddah
Syarah Umdatul Ahkam, beliau menyebutkan ada sekitar 26 kekhususan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan istri Nabi lainnya. Jadi 26 ini khusus untuk Sayyidah Aisyah. Istri-istri lain enggak dapat. Ya. Dan beliau radhiyallahu taala anha ya, dan beliau radhiyallahu taala anha wafat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di hadis ini ada beberapa hukum-hukum fikih yang terkandung di dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah disunnahkan untuk memulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan di dalam bersuci. Kita dahulukan dulu masalah suci, bersuci, karena musannif juga meletakkan bab ini dalam bab thaharah. Meskipun di dalam hadis wa tuhurihi itu diletakkan di belakang, tapi kita sebutkan pada faedah di awal, di depan. Ya. Maka di sini disunnahkan dalam bersuci untuk mendahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan. Jika anggota tubuh tersebut memiliki pasangan dan memungkinkan untuk didahulukan salah satunya terdahulu. Ya, memungkinkan untuk didahulukan salah satunya terdahulu. Maka ini hukum asalnya. Jika tubuh itu, anggota tubuh itu berpasangan, maka hukum asalnya dianjurkan untuk melakukan bersuci sebelah kanan dulu. Misalkan tangan ada 2, kaki ada 2, maka dianjurkan sebelah kanan dulu. Tangan sebelah kanan, kaki sebelah kanan. Adapun anggota tubuh yang tidak memiliki 2 sisi, maka tidak ada kesunahan untuk tayammun. Contoh yang tidak memiliki 2 sisi, wajah, kepala. Maka ketika membasuh wajah nggak perlu dimulai dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, enggak. Ya. Para fuqaha memberikan catatan. Para fuqaha memberikan catatan. Baik. Hanya saja terkadang ada beberapa anggota tubuh yang tidak disunahkan untuk memulai dari yang sebelah kanan karena ada dalil yang mengkhususkannya. Seperti telinga. Ketika bersuci, kalau telinga memiliki 2 sisi, namun ketika dibasuh diusap, ya, diusap keduanya secara langsung karena ada dalil yang melandasi hal tersebut. Ya, hanya saja anggota tubuh yang lain secara asal dimulai dari bagian yang kanan. Baik. Sebagaimana diambil dari hadis ini, kana yu'jibuhu tayammun fi di akhir wa tuhurihi, dan bersuci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian pelajaran fikih yang kedua dari hadis ini, sebagaimana disunahkan memulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan dalam bersuci. Dalam bersuci banyak, ya, banyak, baik dari wudhu ataupun mandi ataupun tayamum, ya. Maka ini semuanya wujud atau masuk rumpun bersuci. Ya. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, sebagaimana dimulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan itu sunnah, maka kalau memulai dari yang sebelah kiri secara sengaja dihukumi para ulama sebagai makruh, dibenci, tidak disukai. Ya. Alasannya apa? Alasannya yang pertama, ya, karena menyelisih apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menyelisih diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Kemudian diantara landasan yang lain ada satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi aimanikum."
fabda'u biaimanikum. Jika kalian memakai satu pakaian, ya. Dan jika kalian berwudu, fabda'u biaimanikum. Maka mulailah dengan yang sebelah kanan. Ya. Mulailah dari yang sebelah kanan. Baik. Maka dari hadis ini difahami oleh para fuqaha ahli fikih, karena di sini Rasulullah memerintahkan fabda'u itu fi'il amr, perintah. Maka perintah ini menunjukkan itu hal yang wajib, hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya seperti itu. Hanya saja ijma mengatakan, sebagaimana dinukil para ulama, ijma mengatakan tidak wajib memulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan. Oleh karena itu turun hukumnya menjadi sunnah. Dan menyelisihinya, karena menyelisih sunnah bukan menyelisih wajib. Kalau menyelisih wajib hukumnya haram. Kalau menyelisih sunnah hukumnya makruh. Ini dalam ranah fikih ya, bukan dalam ranah akidah. Beda. Kalau ranah akidah beda pembahasan. Menyelisih sunnah ya bisa jadi hukumnya bid'ah kan gitu. Tapi kalau dalam ranah fikih wajib lawannya haram ya. Kalau menyelisih wajib maka haram. Menyelisih sunnah hukumnya makruh. Tengah-tengahnya ada mubah. Itu konsep berpikirnya para fuqaha. Taib. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini, bahwasanya memulai dengan yang sebelah kanan dari bagian tubuh itu disunnahkan di selain bersuci dalam berbagai macam hal. Dalam berbagai macam hal. Selain hal-hal yang berkonotasi kurang baik. Selain dalam hal-hal yang berkonotasi kurang baik, kurang mulia. Maka di sini Nabi SAW menyampaikan, Sayyidah Aisyah, kana yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi. Pakai sandal, Nabi mulai pakai sandal kanan dulu. Tarajul menyisir. Ya, menyisir. Maka beliau menyisir sebelah kanan dulu. Ya. Sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Ya. Karena rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yufarriku sya'rahu farqan, membelah tengah. Rambutnya Nabi dibelah tengah. Rambutnya cukup rambut beliau panjang, ya, rambut beliau panjang, maka dibelah tengah. Maka beliau menyisir sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri. Maka para ulama membuat satu satu dhabit, satu kaidah. Setiap hal yang sifatnya mulia, yang sifatnya baik, memiliki keutamaan, dianjurkan memulai dengan yang sebelah kanan jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Misalkan, ya mohon maaf, misalkan ada orang yang tidak memiliki kaki sebelah kanan, kakinya cuma kiri saja, maka tidak mungkin kan bagaimana? Ya, nggak punya telapak kaki kok, ya nggak mungkin pakai sandal. Maka sandalnya misalkan cuma kiri saja, maka ya fattaqullaha mastata'tum. Ya. Baik. Ini adalah 3 pelajaran yang berkenaan dengan hadis yang ke-9. Kemudian hadis yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullah taala an Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah. Dari Nu'aim al-Mujmir, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna, mereka dipanggil, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ghurran muhajjalina. Ghurran muhajjalin. Ghurran itu secara asal dia adalah al-bayad fi jabhatil faras. Kalau ada kuda, kemudian ada warna putih yang ada di jabah. Jabah itu kepalanya kuda tersebut. Di keningnya kuda. Itu orang Arab menyebutnya ghurrah. Muhajjalin berasal dari kata tahjil. Tahjil itu adalah al-bayad fi atrafil faras.
adalah warna putih yang ada di ujung kaki kuda. Ya. Jadi ada kuda yang di bagian keningnya itu putih, kemudian di bagian ujung-ujung kakinya putih. Ya, ini ghurran muhajjalin. Ya, ghurran muhajjalin. Dan istilah ini menjadi kiasan akan cahaya yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Wajah mereka bercahaya, wajah diumpamakan ghurrah, tangan dan kaki mereka bercahaya, diumpamakan tahjil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghurran muhajjalin. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Faman, maka siapa istata'a mampu minkum dari kalian an yutila, untuk memperpanjang ghurratahu, ghurrahnya, memperbanyak, maksudnya memperpanjang itu memperbanyak bagian yang nanti bercahaya di bagian wajah karena ghurrah, fal yaf'al, maka hendaknya dia kerjakan. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, ra'aitu Abu Hurairah, aku melihat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang melihat? Ya tadi tabi'in Nu'aim al-Mujmir. Beliau mengatakan aku melihat Abu Hurairah ya tawadda, beliau berwudu, fa ghassala wajahu, maka beliau membasuh wajahnya, wa yadaihi, dan tangannya, hatta, hingga kada, hampir, ya belugu, mencapai alman kibaini, kedua lengannya atas, mankib, lengan yang bagian atas, ya, pundaknya, hampir mencapai apa? Pundaknya, sambungan antara lengan dengan tubuhnya. Jadi tabi'in tadi melihat Abu Hurairah itu mempraktekkan, mengamalkan hadis ini ketika berwudu. Beliau pas membasuh tangan ini dibasuh sampai lengan atas, gitu ya. Basuh lengan atas. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya, hatta rafa'a, hingga mengangkat ila saqaini, kedua betisnya. Membasuh kaki juga gitu. Batasannya kan cuma sampai ka'bain, sampai mata kaki. Tapi sahabat Abu Hurairah karena semangat sabda Nabi faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al itu. Maka beliau sampai apa? Membasuhnya sampai hampir kena lututnya. Ya. Tsumma qala, kemudian sahabat Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, inna ummati, sungguhnya umatku, yud'auna, dipanggil, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, bercahaya wajah dan tangan kakinya, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Faman istata'a, maka barang siapa yang mampu minkum dari kalian, an yutila, untuk memperpanjang ghurratahu, ghurrahnya, falyaf'al, hendaknya dia kerjakan. Wa fi lafdhin li muslimin, dan dalam lafadz Muslim. Nah, kalau dalam kitab Umdatul Ahkam kemudian ada penyebutan lafadz, dan kalau lafadz di Muslim itu berarti hadisnya cuma dilewatkan dengan lafadz ini di Sahih Muslim saja. Karena secara asal hadis-hadis yang disebutkan di dalam Umdatul Ahkam itu muttafaq alaih. Lafadz riwayatnya itu ada di Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Tapi kalau terkadang penulis mengatakan wa fi lafdhin li Muslim misalkan, dan dalam lafadz Muslim, maka ini lafadznya cuma ada di Sahih Muslim. Dicari di Sahih Bukhari nggak ketemu. Baik. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafadz Muslim, sami'tu khalili, aku mendengar kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, tablugul hilyatu, mencapai keindahan itu atau hiasan, minal mu'mini, dari orang mukmin, haitsu, di mana ia belugu, mencapai al wudu'u, wudu'nya. Ya. Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di hadis ini ada beberapa hukum fikih yang bisa kita dapatkan faedahnya. Yang pertama yang jelas adalah disunnahkan, dianjurkan untuk melebihkan bagian basuhan dari wajah, tangan, dan juga kaki yang disebut dengan italatul ghurrah wa tahjil. Disunahkan, ya, melebihkan basuhan dari wajah, tangan, ataupun kaki. Nah, kalau misalkan tangan sampai ilal mirfaqaini, hingga hingga siku, maka agak dibasuh ke atas dikit. Ya.
Atau kalau misalkan kaki sampai ka'ab, sampai mata kaki, maka dibasuh agak atas sedikit. Itu sudah masuk itolah, panjang, memperbanyak gitu ya. Wajah juga sama. Ya, wajah pernah kita sebutkan bahwasanya al-wajh itu mata qaubihil muwajahah. Ya, wajah itu batasnya misal kalau menyamping antara batas dengan telinga ini, telinga dengan telinga. Maka dianjurkan juga ketika membasuh wajah mengambil sedikit bagian dari telinganya. Ya. Atau mengambil sebagian dari telinganya. Kemudian bagian wajah yang bawah juga sama. Jadi agak dilebihkan. Maka ini adalah kesunahan yang disampaikan oleh para ulama. Dan ini tidak ada batasnya. Dan ini tidak ada batasnya. Ya. Mau sampai seberapa? Mau mungkin nambahi sedikit, nambahi banyak, maka ini tidak ada batasnya. Ya. Bahkan sahabat Abu Hurairah tadi mempraktekkan sampai hampir mencapai lengan atas. Ya. Ini saking semangatnya beliau dalam mengamalkan hadis ini. Tapi kalaupun kita ya mungkin menambahi sedikit, maka ini sudah masuk kesunahan. Maka ini sudah masuk apa? Kesunahan. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, ya. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya wudu adalah satu kekhususan bagi umat ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagian para ulama berpendapat ya, wudu adalah kekhususan yang dimiliki oleh umat ini. Ya. Namun pendapat yang lain ada yang mengatakan tidak, kalau wudu maka ini umat sebelum umatnya Nabi juga melakukan. Cuma kemuliaan dengan hurrah dan tahjil itulah yang menjadi kekhususan umat ini. Ya. Tapi ala kulli hal entah pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, yang jelas bahwasanya semuanya sepakat kalau hurrah dan tahjil, cahaya wudhu nanti akan bersinar di hari kiamat, ini adalah kekhususan umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya menjaga wudhu ini satu hal yang bagus, suatu hal yang baik, ya, suatu hal yang bagus yang baik, ya. Bahkan sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang berusaha menjaga wudhunya. Ya, ketika berwudhu kemudian hadas wudhu lagi, ya, sebagai bentuk menjaga kesucian dirinya. Baik. Maka pelajaran yang ketiga dari hadis ini, dianjurkan menjaga sunnah-sunnah wudhu. Dianjurkan menjaga sunnah-sunnah wudhu. Ya. Jangan kita ketika sudah belajar fikih, tahu sudah membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, kemudian meremehkan. Ini yang sunnah, nggak usahlah, yang wajib saja. Toh juga nggak membatalkan wudhu. Bukan, tujuannya para fuqaha itu membagi sunnah dan wajib dalam masalah ibadah tidak untuk seperti itu. Tidak untuk ada yang diremehkan, ada yang tidak diremehkan, bukan. Tapi tujuannya adalah, ya salah satu tujuannya yang mungkin sering saya sampaikan, salah satu tujuannya adalah kalau misalkan ada kasus, kita bisa memberikan jawaban atau kita bisa menjawab kasus kita sendiri. Ya, kita bisa menjawab kasus kita sendiri. Ya. Misalkan ketika seorang itu berwudu, taruhlah misalkan seorang itu berwudu. Ya. Kemudian tadi ketika berwudu dia lupa tidak berkumur misalkan. Setelah itu selesai wudunya, kemudian baru tahu loh, tadi saya tidak berkumur. Apakah wudhu saya sah atau batal? Nah, di sini berlaku pelajaran fikihnya. Kalau gitu, berkumurin apa? Wajib atau sunnah? Yang mengatakan wajib, wudhunya batal, tidak sah. Yang mengatakan sunnah, wudhunya tetap sah. Nah, di situ berlaku. Bukan untuk ketika mulai, ini yang sunnah, enggak usah. Berarti kalau wudhu ya sudah wudhu. Ya, kemudian langsung wajah, kemudian langsung kedua tangan, kemudian bagian dari rambut sedikit, kemudian kaki, sudah selesai. Enggak seperti itu. Kita contoh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, inna ummati yud'auna
yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, maka beliau ketika berwudu langsung melebihkan apa? Basuhannya. Semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya hadis yang ke-11. Mulai hadis yang ke-11, maka di sini musannif rahimahullah taala beliau membuat satu bab yang baru. Satu sub-bahasan yang baru atau satu pembahasan yang baru. Beliau mengatakan babul istitabah. Bab al-istitabah. Al-istitabah secara sederhananya dia maknanya adalah istinja. Secara sederhana. Istitabah itu artinya apa? Istinja. Istinja itu apa? Istinja gampangannya bagi kita itu cebok. Ya, gampangannya itu apa? Cebok. Ya. Oleh karenanya seorang sahabat kalau tidak salah Salman Al-Farisi, beliau pernah ditanya oleh orang kafir, apa benar nabimu itu ngajari semuanya? Kata Salman Al-Farisi, iya. Bahkan cara cebok loh diajari Nabi. Padahal cara cebok itu kan urusan apa ya, privasi masing-masing kan gitu ya. Dan tapi mencakup kesucian. Maka Nabi lu mengajarkan. Bahkan masuknya saja loh diajari Nabi. Masuknya tempat buang hajat, mau buang hajat itu diajari Nabi. Ya. Maka syarat Islam adalah syarat yang sangat-sangat sempurna. Ya. Baik, babul istitabah, bab istinja, itu aja. Kita terjemahkan istinja. Karena dalam istilah ini ada 3 istilah. Dalam istilah cebok ini ada 3 istilah dalam fikih. Ada yang namanya istitabah, ada yang namanya istinja, ada yang namanya istijmar. Ada yang namanya istitabah, ada istinja, ada istijmar. Istitabah itu apa? Istitabah itu adalah cebok baik menggunakan air ataupun menggunakan batu atau yang sehukum dengan batu. Ini istitabah. Istinja sama dengan istitabah. Ya. Sama dengan istitabah, yaitu cebok menggunakan air atau menggunakan batu atau yang sehukum dengan batu. Dan yang ketiga adalah istijmar. Istijmar ini biasanya para fuqaha memakai istilah ini untuk istinja yang khusus dengan batu saja. Ya. Oleh karenanya kita tahu di sini babul istitabah, maka hadis-hadis yang akan disampaikan oleh musannif di sini berkenaan dengan buang hajat dan juga bersuci dari hajat tersebut baik dengan air ataupun dengan batu dan yang sehukum dengan batu. Ya. Baik, maka di sini beliau menyebutkan hadis yang pertama adalah hadis yang ke-11 dari bab ini. Qala musannif rahimahullah taala an Anas ibn Malik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau idza dakhala ketika masuk al-khalaa tempat buang hajat, qala maka beliau mengatakan Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu minal khubuthi dari setan laki-laki wal khabaithi dan setan perempuan. Ini artinya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith. Ya. Al khubuth, maka di sini musannif memberikan penjelasan makna hadisnya yang biasanya diistilahkan oleh para fuqaha dengan gharibul hadis, ya, istilah-istilah gharib, istilah-istilah yang perlu membuka kamus untuk mengetahuinya. Di antaranya al-khubuth. Al-khubuth ini dalam bahasa Arab apa? Jam'u khabith, jamak dari kata khabith. Khabith itu adalah dzukranus syayatin. Setan laki-laki itu khabith. Ya. Wal khaba'ith jam'u khabithah. Adapun khaba'ith jamak dari khabithah. Ya. Khabithah apa? Khabithah adalah inatsu syayatin. Perempuan dari golongan setan, jin setan, ya. Ista'adza min dzukrani syayatin wa inathihim. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari setan dari golongan jin yang laki-laki maupun yang perempuan, ya. Dari golongan yang laki-laki maupun yang
yang perempuan. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ada beberapa pelajaran hukum yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ke-11, hadis sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, disunnahkan untuk membaca zikir ya, ketika akan memasuki tempat buang hajat. Ketika akan memasuki tempat buang hajat. Ya. Jadi ketika hendak masuk, maka dianjurkan membaca zikir ini. Ya. Dianjurkan membaca zikir ini. Kalau tempatnya, misalkan tempatnya sudah memang disediakan, dibangun untuk buang hajat, misalkan seperti WC yang kita ma'ruf semuanya, maka kapan dimulainya? Dimulainya ketika mulai membuka pintunya dan akan masuk ke situ, maka dianjurkan untuk membaca. Ya. Tapi kalau di tanah lapang bagaimana? Atau di tempat yang terbuka, tidak dibuat untuk membuang hajat. Insya Allah kalau di tempat kita sudah nggak ada ya, orang buang hajat di sungai gitu sudah nggak ada kan ya. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin dulu pernah kita mengalami, tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada. Insya Allah sudah ada WC. Tapi kalaulah ada, maka kapan dimulainya isti'adzah? Dimulai ketika dia mulai mau menginjakkan kaki untuk bertumpu buang hajat. Karena nggak ada pintunya, misalkan mau buang air di sungai misalkan, kan nggak ada yang bikin pintunya gitu kan, biasanya kan los gitu ya. Nah kapan ya? Ketika mulai bertumpu dan tumpuan itu digunakan nanti untuk jongkok. Nah, ketika mau bertumpu terakhir ya, mau langkah-langkah terakhir, maka di situ membaca zikir ini ya. Maka itu membaca zikir ini ya, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha. Kemudian pelajaran yang kedua ya, zikir yang disunahkan sebelum memasuki tempat buang hajat adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Insyaallah semuanya sudah hafal. Insyaallah semuanya apa? Sudah hafal. Hanya saja para fuqaha mengatakan, kalaupun ditambahi bismillah di awalnya, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka ini juga disunahkan penambahan tersebut. Alasannya apa? Alasannya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, tapi disebutkan dalam Musannaf yang ditulis oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullah. Di dalam riwayat Musannaf ya, Al-Musannaf, kumpulan hadis juga Musannaf yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika ingin masuk ke dalam tempat buang hajat, maka beliau mengatakan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Maka kalaupun menambah basmalah, maka ini juga termasuk disunnahkan. Karena dalam lafadz yang lain yang disebutkan dalam Al-Musannaf, ya. Karena kitab hadis itu sangat banyak, ya. Kitab hadis sangat banyak. Ya, sedangkan yang ditulis dalam Umdatul Ahkam ini hanya mengambil dari lafadz Sahih Bukhari dan Muslim. Bukan berarti hadis yang lainnya tidak ada yang sahih atau yang tidak ada yang bisa dijadikan hujah, tidak. Kitab hadis sangat banyak. Kitab hadis sangat banyak. Baik. Kemudian masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita tahu ketika kita masuk kamar mandi, masuk tempat buang hajat, maka dianjurkan membaca doa ini. Di antara pelajaran dari hadis ini juga termasuk hal yang disunahkan adalah tidak berlama-lama di tempat membuang hajat. Biasanya kan gitu ya. Waktu buang hajat itu waktu-waktu yang mengkosongkan pikiran. Gitu ya, mengkosongkan pikiran ya, sekalian sambil mikir nanti hari ini mau apa gitu kan, biasanya pagi-pagi kan gitu ya, merencanakan di WC gitu ya. Merencanakan hari ini mau ngapain itu di WC.
Maka para fuqaha mengatakan tidak dianjurkan memperlama berada di tempat buang hajat. Kenapa? Karena tempat buang hajat itu tempatnya apa? Al-khubuthi wal khaba'ith. Tempatnya setan, laki-laki dan perempuan. Ya. Khawatirnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa diganggu oleh jin dan lain sebagainya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12. Masih dalam bab al-istithabah. Qala al-musannif rahimallahu taala an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ataitum kalian mendatangi al-ghaita, tempat buang hajat, fala maka jangan tastakbilu menghadap al-qiblata kiblat, bi ghaitin dengan kotoran, kotorannya, wala baulin dan tidak juga dengan kencingnya, wala tastadbiruha dan jangan kalian membelakangi kiblat, walakin akan tetapi syarriku mengarahlah kalian ke arah timur, au gharribu atau mengarahlah kalian ke arah barat. Ya. Namun ini kata syarriku au gharribu ini khitab li ahlil Madinah. Ini ucapan yang diucapkan Nabi kepada orang-orang Madinah, ya, kepada orang-orang yang ada di Madinah, ya. Karena ketika mereka menghadap ke timur ataupun ke barat, maka mereka tidak membelakangi atau menghadap kiblat, ya. Kalau kita yang misalkan di sini berada di Indonesia, kiblatnya sebelah barat, ya maka kita menghadap ke arah selatan atau ke arah utara, gitu. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub yaitu sahabat tadi, faqadimna maka kami datang asyama ke negeri Syam, fawajadna maka kami mendapati marahid tempat buang hajat, ya. Marahid jamak dari mirhad yaitu tempat buang hajat, qad buniyat dibangun nahwal Ka'bah menghadap ke arah Ka'bah, ya, menghadap ke arah Ka'bah. Fanan harifu maka kami pun berpaling anha darinya, wa nastaghfirullah dan kami memohon ampun kepada Allah azza wajalla. Kemudian di sini musannif menyebutkan beberapa arti kata. Beliau mengatakan al-ghaid, ghaid artinya adalah al-mutmainnu minal ard, tempat yang rendah dari permukaan tanah. Kanu mereka dahulu para sahabat itu yantabunahu lil hajati, ya, mencarinya untuk buang hajat, ya, tempat yang agak rendah sehingga tidak terlihat orang, ya, orang-orang Arab, ya, maka dulu itu mencari tempat-tempat yang semacam ini untuk membuang hajat, ya. Maka sebenarnya ghaid itu nama sebuah sifat, ya, dari tempat. Fakanau bihi an nafsil hadas. Kemudian lafadz ini digunakan sebagai kiasan dari hadas itu sendiri, ya, dari kotoran manusia. Sebenarnya bahasa Arab dari kotoran manusia itu bukan ghaid. Bukan ghaid, ya. Bahasanya kotoran manusia itu kalau bahasa aslinya itu adalah al-khir, kha, ra sama hamzah. Ya, masdarnya khira'ah. Itu hanya kotoran manusia itu bahasanya. Cuma orang Arab mau mengatakan itu malu. Maka mereka membuat kinayah, membuat kiasan yang lain, bahasa yang lain, ya. Kiasannya adalah mereka menggunakan kata al-ghaid, ya. Karahiyatan, maka beliau mengatakan karahiyatan. Mengapa mereka membuat kiasan? Karena orang Arab itu tidak suka lidzikrihi, untuk menyebut kotoran manusia bi khasismihi, dengan namanya yang khusus, yaitu tadi al-khir atau al-khar, ya. Taib. Kalau kita mungkin orang Indonesia nggak masalah, ya, itu bukan bahasa kita gitu, ya.
Taib wal marahid ya seperti kita mau ngomong kotoran manusia ya kita mungkin bilangnya kotoran manusia ya. Kita sungkan mau ngomong bahasa aslinya kayak gitu. Taib wal marahid dan marahid jam'ul mirhad. Marahid tadi di hadis disebutkan ya. Ya, fawajadna dalam ucapannya sahabat Abu Ayyub, fawajadna marahid ya, buniyat nahwal Ka'bah. Di Syam itu kamar tempat buang hajat dibangun ngadap ke Ka'bah. Marahid itu apa? Jamadul minhad wa huwal mughtasal, dan dia adalah tempat pemandian. Wa huwa aidon, dan ini juga kinayah ya. Wa huwa aidon kinayatun, kiasan an maudhi'i takhalli, jadi tempat buang hajat. Baik, ala kulli hal, maka hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu memberikan beberapa pelajaran atau ada beberapa pelajaran ya. Pelajaran di sini yang bisa kita ambil adalah mengenai hukum menghadap kiblat serta membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ini bagaimana hukumnya? Hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika apa? Ketika buang hajat. Maka di sini para ulama terbagi menjadi 4 pendapat. Para ulama terbagi menjadi 4 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, hukumnya adalah haram secara mutlak. Hukumnya apa? Haram secara mutlak. Baik di tempat terbuka, baik di tempat tertutup, baik di bangunannya khusus dibangun untuk buang hajat. Ini pendapat pertama. Ya. Dan pendapat yang pertama ini adalah zahir yang tampak dari pendapat sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Karena marahid atau mirhat itu memang bangunan yang dibuat untuk buang hajat. Maka beliau melihat bangunan yang memang dibuat untuk buang hajat, tapi menghadap ke arah Ka'bah, beliau pun istighfar. Iya. Dan nansarif ya, kata beliau. Nansarifu anha. Kita berpaling, nggak mau di situ. Maka zahirnya larangan ini berlaku secara mutlak. Berlaku secara mutlak. Dan ini juga pendapat beberapa ulama, diantaranya ada Mujahid, ada Sufyan Ats-Tsauri, dan juga yang lain sebagainya. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya boleh secara mutlak, tidak terlarang, boleh secara mutlak. Berlawanan dengan pendapat pertama, boleh secara mutlak. Mau di tempat terbuka, mau di tempat tertutup, mau di tempat yang memang dibangun khusus untuk buang hajat, mau menghadap kiblat, membelakangi kiblat, tidak masalah. Pendapat yang kedua. Ya. Ini diantara pendapat para ulama. Diantara berpendapat sebagian seperti Urwah bin Zubair, ada Rabi'atul Rai, ya. Rabi'atul Rai itu gurunya Imam Malik bin Anas. Ya. Namanya Rabi'atul Rai, ya. Rabi'atul Rai. Berasal dari kata Rabi'ah ar-Ra'i. Ar-Ra'i artinya akal. Artinya akal. Mengapa disebut akal? Dikatakan katanya beliau kan orang Madinah, ulama ahli Madinah. Ulama ahli Madinah itu sangat kuat berpegang dengan athar, hadis. Berpegang dengan hadis. Dan sempat terjadi perselisihan yang cukup sengit, tapi perselisihan ilmiah antara orang-orang Madinah ahli Hijaz dengan orang-orang di Irak. Ahli Madinah dipimpin oleh Imam Malik, orang-orang yang ada di Irak, Iran dipimpin oleh Imam Abu Hanifah. Ada 2 madrasah, madrasatul hadis, madrasatul ar-ra'i. Ya, madrasah hadis, madrasah logika. Sampai muncullah Imam Syafi'i belajar ke Madinah, belajar ke Irak, menyatukan 2 hadis ini bahwasanya hadis yang sahih, hadis yang benar tidak mungkin bertentangan dengan logika yang selamat. Akhirnya muncullah mazhab Syafi'i dengan resep yang beliau bawa. Taib ala kulli hal Rabi'atul Rai, ini gurunya Imam Malik, disebut Rabi'atul Rai karena beliau banyak berpendapat dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapatnya ahlu ra'i. Ya. Tidak berpendapat dengan pendapatnya para ulama yang ada di Madinah keumumannya. Ini disebut Rabi'atul Rai. Tapi Imam Malik berguru pada beliau. Ya.
karena termasuk ulama yang besar. Juga Imam Daud Adh-Dhahiri ya, juga berpendapat demikian. Nah, bagaimana dengan hadisnya Abu Ayyub? Secara jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala tastaqbilul qiblah bi'aitin wala baul wala tastadbiruha." Maka mereka mengatakan hadis ini hukumnya mansukh, dihapus hukumnya. Hadisnya dihapus hukumnya. Dengan hadis-hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap kiblat. Ya, atau membelakangi kiblat. Seperti nanti hadis yang berikutnya setelah ini, hadisnya Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buang hajat di rumahnya Sayyidah Hafsah, beliau membelakangi Ka'bah. Maka pendapat yang kedua mengatakan hadisnya Abu Ayyub dihapus hukumnya. Taib. Pendapat yang ketiga, boleh menghadap. Pendapat yang ketiga, boleh menghadap, tidak boleh menghadap ke arah kiblat, tapi boleh membelakangi kiblat. Boleh menghadap, tapi tidak boleh menghadap, tapi boleh membelakangi. Ya. Tidak boleh menghadap, tapi boleh membelakangi. Alasannya kenapa tidak boleh menghadap? Karena hadisnya Abu Ayyub, la tastaqbilul qiblah, jangan menghadap kiblat. Kenapa kok boleh membelakangi? Karena nanti hadis yang ke-13, hadisnya Ibnu Umar, beliau melihat Nabi buang hajat mustadbirul Ka'bah, membelakangi kiblat. Nah, kalau begitu hadisnya Abu Ayyub yang wala tastadbiruha ini dihapus dengan hukumnya hadis Ibnu Umar. Pendapat yang ketiga. Nah, ini salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Pendapat yang keempat, ini adalah pendapat jumhur. Di antaranya Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat. Mereka berpendapat yang dilarang adalah menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika berada di tanah lapang. Ketika berada di tanah lapang. Tapi kalau di dalam bangunan maka tidak dilarang. Ini pendapat yang keempat, dan ini pendapat banyak dari para ulama, dan ini yang kuat. Memandangnya dari sisi apa? Memandangnya dari hadis Abu Ayyub, hadis Ibnu Umar, memandangnya dari sisi ada bangunan dan tidak ada bangunan. Ulama yang lain memandangnya tidak dari sisi yang lain misalkan. Nah, kalau pendapat yang ketiga tadi, ya, maka tidak benar. Ya, maka tidak benar. Tidak benarnya mengapa? Ya karena ini hadis satu kesatuan. Fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Jangan menghadap, jangan membelakangi. Ya. Maka kalau mau nasakh, kalau mau hapus semuanya. Jangan ambil yang ini kemudian ini dibiarkan enggak dihapus. Ya. Adapun pendapat yang kedua dan yang pertama tadi itu kan menjatuhkan salah satu hadis. Maka kaidahnya bahwasanya al-jam'u bainal adillah aula. Ya. Mengumpulkan dalil yang ada dan menempatkannya semuanya, tidak ada yang dibuang, itu lebih utama daripada ada yang dibuang. Ya. Karena kaidahnya mengatakan i'malul kalam aula min ihmalihi. Baik. Maka ini adalah ringkasan dari khilaf yang ada di antara para ulama, dan ala kulli hal intinya, ya, langsung ke intinya, bahwasanya pendapat yang nampak dari hal ini sebagaimana mazhab Syafi'i, yang dilarang adalah ketika buang hajat di tempat yang terbuka. Dia larang menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Adapun di dalam tempat yang tertutup atau tempat yang disediakan untuk buang hajat, maka ini tidak terlarang sama sekali. Maka kita tambahkan satu hadis karena ini masih berhubungan dengan hadisnya Abu Ayyub tadi, masalah menghadap kiblat ketika buang hajat. Qala musannif rahimahullah taala, hadis yang ke-13, an Abdullah ibn Umar ibn Khattab, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, raqitu yauman, raqitu aku naik, yauman pada suatu hari, ala baiti Hafsah, di atas rumahnya Hafsah. Fara'aitu, maka aku melihat an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqdi hajatahu, menunaikan hajatnya,
ya, buang air maksudnya. Mustaqbil Syam, menghadap ke arah Syam. Mustadbirul Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Membelakangi Ka'bah. Maka sebagaimana yang sudah kita sebutkan, dalam hal ini ada 4 pendapat dari para ulama tentang masalah menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Dan para pendapat ini, bagaimana memandang hadis ini? Ya, maka ada yang memandang hadis ini menghapus hukumnya hadis Abu Ayyub tadi. Ya, hadis ini menghapus hukumnya hadis Abu Ayyub tadi secara mutlak semuanya. Oleh karenanya pandangan pertama memandang pandangan yang kedua memandang boleh secara mutlak. Mau buang hajat ngadep kiblat, belakang kiblat boleh dimanapun. Ya, karena memandang hadis Abdullah bin Umar ini menghapus hukum hadis Abu Ayyub. Ada yang ulama yang berpandangan hadis ini yang dihapus hukumnya dengan hadisnya Abu Ayyub. Ya, oleh karenanya larangan itu berlaku mutlak. Ya, bahkan di dalam tempat, di dalam rumah pun tetap berlaku larangannya. Ya, di dalam satu tempat yang tertutup. Baik. Dan pendapat dari Imam Syafi'i, juga satu riwayat dari Imam Ahmad, juga yang lainnya, para ulama Syafi'iyah memandang menggabungkan 2 hadis ini. Hadisnya Abu Ayyub dibawa untuk hal yang sifatnya marahid, sifatnya sahra, sifatnya tempat luas yang terbuka, tidak ada bangunannya, tidak ada bangunan. Adapun hadisnya Abdullah bin Umar ditakwil, ditafsirkan untuk tempat yang ada bangunannya. Dan di sini kalau misalkan dikatakan di sini cuma mustadbirul Ka'bah, membelakangi Ka'bah, kan nggak ada mustakbil menghadap Ka'bah. Maka kita katakan membelakangi Ka'bah atau menghadap Ka'bah dikiaskan ke membelakangi Ka'bah karena hukumnya satu. Karena di hadisnya Abu Ayyub Nabi menyatukan hukumnya, nggak boleh menghadap, nggak boleh membelakangi, jadi hukumnya satu. Ya, jadi dikiaskan. Baik. Maka kita tahu ya masalah kalau buang hajat di tempat yang tidak ada bangunannya maka haram hukumnya untuk membelakangi atau menghadap kiblat. Bagaimana kalau tempat yang ada bangunannya? Maka di sini ada pelajaran dari hadis ini tentang masalah buang hajat di tempat yang ada bangunannya. Ya, hukum buang hajat di tempat yang ada bangunannya. Maka dilihat bangunan di sini ada 2. Bangunan ada 2 dalam masalah buang hajat. Ada bangunan yang dibuat bukan untuk buang hajat. Dia juga namanya bangunan. Contohnya apa? Ya, contohnya kalau dulu orang Madinah atau penduduk Arab yang berkebun kurma, kebun mereka dipageri, dikasih pagar gitu. Ya. Nah, kalau di tempat kita ya mungkin pekarangan ada pagernya, atau rumah kosong ada bangunannya. Maka ini bangunan, iya bangunan. Tapi apakah istilahnya mu'addun liqadha'il hajah? Memang disiapkan untuk buang hajat? Tidak. Itu bangunan bukan disiapkan untuk buang hajat. Bangunannya untuk nutupi saja, untuk membatasi pageri atau yang semisalnya. Yang kedua, bangunan yang memang dibuat untuk buang hajat. Memang dibuat itu ini tempat buang hajat. Seperti kamar mandi, WC, toilet yang sudah kita ketahui. Maka para fuqaha, khususnya fuqaha Syafi'iyah, itu memberikan tafsil, memberikan rincian hukum. Untuk bangunan yang pertama, bangunan yang dia ada bangunannya, tapi bukan untuk buang hajat, dibangun bukan untuk buang hajat, untuk tujuan lain. Tapi di situ tempat terbuka ada penutupnya. Kalau misalkan kayak di pekarangan kan ada penutupnya, nggak terbuka los gitu. Jadi maksudnya yang sohrok yang diharamkan itu dia tempatnya los terbuka, nggak ada bangunan. Nggak ada bangunan. Kalau tempatnya ada bangunan, maka kalau bangunannya tidak dibuat untuk buang hajat, maka dilihat jarak dan tinggi bangunan. Dilihat jarak dan tinggi bangunan. Selama jaraknya tidak lebih dari 3 dhira', 1 dhira' itu segini, ya, satu hasta ya. 3 hasta. Selama jaraknya tidak lebih dari 3 hasta,
Tidak lebih dari hasta, 3 hasta. Dan tingginya tidak kurang dari 2/3 dhira', sulusai dhira', 2/3 dhira'. Jadi kalau ini dhira' dibagi 3, 2/3-nya ya, mungkin segini. Ya. Ya. Yang diistilahkan para fuqaha kalau yang muakhkharatur rahl, ya. Jadi tempat atau pelana onta. Jadi pelana onta itu kalau diberdirikan itu tingginya sekitar sulusai dhira', 2/3 dhira'. Karena Nabi pernah buang hajat di tempat yang terbuka dan Nabi menggunakan muakhkharatur rahl, menggunakan pelananya onta untuk batasan. Jadi diperkirakan ya sekitar 2/3 lah. Tapi itu bukan hitungan pasti, tapi ya perkiraan. Pokoknya tingginya segitulah. Yang penting mungkin menutupi separuh badan ketika jongkok gitu. Maka kalau jaraknya tidak lebih dari 3 dhira' dan tingginya tidak kurang dari 2/3 dhira', maka diperbolehkan untuk menghadap atau membelakangi Ka'bah. Karena dia masuknya di hukum bunyan atau bina mu'adun liqada'il hajah. Nanti hukum yang kedua. Kalau lebih dari itu, ya, misalkan jaraknya sekitar 3 meter. Ya. Kalau 3 dhira' itu sekitar 1,5 meter. Ya, misalnya jaraknya 3 meter, cukup jauh jarak dirinya dengan temboknya misalkan. Ya, maka ini hukumnya hukum sohro, hukumnya hukum tempat terbuka. Maka tidak boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah. Ya, menghadap atau membelakangi Ka'bah. Kalau alasan tingginya tadi kita sudah sebutkan. Kalau alasan jaraknya apa? Ya, alasan jaraknya karena itu yang masih dianggap dekat dalam syariat. Yang masih dianggap dekat dalam syariat 3. Ya. 3 itu hitungan angka paling kecil dalam beberapa hukum-hukum syariat. Ya, hitungan 3 itu. Itu untuk yang tempat atau bangunan tapi yang tidak dibangun untuk buang hajat. Bangunan yang kedua, bangunan yang memang dibangun untuk tempat buang hajat, maka boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah secara mutlak. Ya, misalkan WC-nya separuh masjid ini misalkan, taruhlah misalkan seperti itu, saking besarnya, saking sugewong misalkan. Buang hajatnya di sini, temboknya 3 meter depannya. Apakah boleh? Boleh. Karena memang dia mu'adun liqada'il hajah, memang digunakan untuk buang hajat. Orang itu tahu lewat depannya, oh ada orang berarti sedang buang hajat, sudah ma'ruf. Maka itu adalah perincian yang disamakan oleh para fuqaha. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, pelajaran yang kedua dari hadis ini bagaimana yang disebutkan oleh para fuqaha, yang dilarang ketika menghadap atau membelakangi kiblat adalah ketika buang hajat. Istilahnya para fuqaha halata khuruj al-ghaid awil baul, ketika buang hajat. Tapi kalau istinja tidak. Alasannya apa? Alasannya tadi di hadis Abu Ayyub. Sebenarnya kita harus sebutkan di hadis Abu Ayyub, cuma para pensyarah Umdatul Ahkam menyebutnya di sini. Karena di hadis Abu Ayyub mengatakan, ya, fala tastaqbilul qiblah bi ghaitin wala baul. Ya. Janganlah menghadap Ka'bah dengan apa? Dengan kotoran ataupun dengan kencing. Dengan kotoran ataupun dengan kencing. Maka para ulama memahami maksudnya dengan kotoran atau dengan kencing ini adalah hal. Kalau dalam istilah bahasa Arab, istilah nahwunya itu hal. Dalam kondisi sedang apa? Ada kotoran atau ada kencing. Kalau orang istinja, orang cebok itu kan tujuannya membersihkan sisanya karena sudah hilang kotorannya. Maka para ulama mengatakan kalau istinja boleh secara mutlak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Baik di tanah lapang tidak ada pembatas, tidak ada bangunan, ataupun di dalam bangunan lebih utama. Adapun yang dilarang, maka yang dilarang hanya khusus apa? Ketika buang hajat. Ya. Karena juga di hadisnya Abu Ayyub juga disebutkan di dalam satu riwayat disebutkan, ya, dalam hadis Ibnu Umar di sini
Beliau mengatakan faraaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Beliau sedang buang hajat, bukan sedang istinja. Oleh karenanya larangan ini hanya berlaku untuk apa? Ketika buang hajat, bukan untuk istinja. Adapun istinja maka diperbolehkan. Kemudian pelajaran terakhir ya dari hadis ini, para ulama mengatakan, para fuqaha mengatakan dimakruhkan hukumnya juga menghadap ke arah Baitul Maqdis dan juga membelakanginya. Karena Baitul Maqdis adalah kiblat terdahulu. Ya, kiblat terdahulu. Jadi ta'zim lahu ya, bentuk pemuliaan supaya tidak apa? Tidak menghadap atau membelakangi Baitul Maqdis. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini sampai hadis yang ke-13. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah biidznillah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.